sebaiknya kita menggunakan alat pelindung diri atau yang biasa disebut dengan APD. Yang pertama, masker. Masker berguna untuk melindungi organ pernapasan dari partikel debu, uap, dan gas. Kedua, earplug untuk melindungi telinga dari kebisingan pada praktikum. Materi yang menyebabkan kebisingan seperti praktikum shifter. Tiga, sarung tangan untuk melindungi jari dari api, suhu, pukulan, tergores, dan terkena cairan bahan kimia. Jas lab untuk melindungi tubuh dari terkena bahan kimia dan sebagai tanda pengenal mahasiswa untuk praktikum mekanika tanah. Sepatu untuk melindungi kaki dari benturan, tertimpa benda berat, tertusuk, dan terkena cairan bahan kimia. Selanjutnya, kacamata pengaman untuk melindungi mata dari paparan partikel, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Amalia, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Saya Lina Mira, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Kami selaku asisten laboratorium uji bahan akan menjelaskan praktikum bahan bangunan dan pengganti material. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu berat isi agregat. Alat yang digunakan pada praktikum ini ialah timbangan, wadah silinder, sendok semen, besi penumbuk, jangka sorong, dan sarung tangan. Sedangkan bahan yang kami butuhkan ialah agregat kasar dan agregat halus yang sudah dicuci bersih dan di oven selama 24 jam. Selanjutnya, kami akan menjelaskan langkah kerja dari bab tersebut. Langkah kerja pertama yang dilakukan pada praktikum ini ialah ukur diameter dan tinggi dari wadah silinder yang akan digunakan menggunakan jangka sorong. Timbang dan catat berat dari wadah silinder. Itu berapa sih? Gunakan sarung tangan untuk mengambil agregat. Kemudian isi wadah silinder dengan agregat kasar secara berkala menjadi 3 lapisan. Dengan setiap lapisan ditumbuk sebanyak 25 kali dengan tongkat, lalu masukkan kembali agregatnya. 25 kali dengan tongkat, lalu masukkan kembali agregatnya.
Setelah itu, timbang dan catat berat wadah berisi agregat dengan timbangan. Setelah praktikum agregat kasar, selanjutnya kami menghitung berat isi agregat halus. Langkah kerja yang dilakukan adalah setelah dilakukan pengujian untuk berat isi agregat kasar, kami melakukan pengujian untuk berat isi agregat halus. Langkah pertama yang dilakukan ialah ukur diameter dan tinggi wadah silinder yang akan digunakan menggunakan jangka sorong. Setelah itu, timbang dan catat berat wadah silinder. Kemudian, isi wadah silinder dengan agregat halus secara berkala menjadi 3 lapisan, dengan setiap lapisan ditumbuk sebanyak 25 kali dengan tongkat. Lalu masukkan kembali agregatnya. Timbang dan catat berat wadah berisi agregat dengan timbangan. Langkah selanjutnya adalah merekap semua data yang telah didapatkan seperti W1 berat wadah, W2 berat wadah berisi agregat, W3 berat agregat, D diameter wadah, T tinggi wadah, dan V volume wadah. Kemudian dilanjutkan perhitungan masing-masing berat isi agregat. Yang pertama ialah berat isi agregat kasar dengan rumus W3 per volume dengan data W1 sebesar 238 gram, W2 3242 gram, W3 3004 gram, D 13,605 cm, T 14,05 cm, sehingga didapatkan volume wadah sebesar 2034 cm3 dan berat isi agregat kasar sebesar 1,48 gram per cm3. Sedangkan untuk agregat halus didapatkan data W1 sebesar 238 gram, W2 3724 gram, W3 2510 gram, D sebesar
13,605 cm, T sebesar 14,05 cm, sehingga didapatkan volume wadah sebesar 2034 cm3 sehingga diperoleh volume wadah sebesar 2034 cm3 dan berat isi agregat halus sebesar 1,726 gram per cm3. Di akhir praktikum ini kami akan memberikan kesimpulannya, yaitu dari praktikum yang telah kami lakukan telah didapat nilai berat isi agregat kasar sebesar 1,48 gram per cm3 dan berat isi agregat halus sebesar 1,726 gram per cm3. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa agregat kasar yang kami gunakan memiliki nilai porositas yang tinggi. Sekian praktikum yang kami lakukan kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa kerjakan laporannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.